Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama gue Jerry. So, di video kali ini, video pertama gue sih, kita mau nge-breakdown music remixan kita dari konten yang ini. Kalian bisa cek di TikTok dan IG. Oke, jadi hari ini kita akan nge-breakdown remix Praise by Elevation Worship. Oke. Nanti kita play dulu kali ya, the whole song, biar kalian dengar dulu, baru kita breakdown satu-satu. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, my soul. Nah, biasanya kalau untuk mulai bikin musik atau remix itu gua mulai dari leadnya dulu. Leadnya di mana? Ini dia. Oke, kita buka. Nah, di sini ada 4 lead. Gua biasa stack ya, bisa minimal 3, boleh lebih, tergantung kalian sukanya gimana. Kalau misalnya udah enak ya gak usah ditambahin lagi, jangan sampai nanti numpuk gitu leadnya. Oke, di sini gua ada pakai 4 lead. Ini yang pertama. Yang kedua. Ketiga. Dan yang keempat. Nah, kalau digabungin jadi kayak begini. Nah, di sini di 4 lead ini karena ini cuma remix untuk konten, makanya gue gabungin aja ya semuanya jadi satu di sini nih. Nah, seharusnya ini dipisah di channel sendiri. Nah, cuma karena waktu itu gue juga lagi, ini ceritanya remix ini tuh dadakan. Jadi gue sama temen gue Leslo, kita tiba-tiba kepikiran nih mau bikin konten remix musik gereja, musik praise gitu. Akhirnya muncullah musik ini yang di pikiran kita, dan habis itu gue langsung cari vokalnya dan kita nge-remix ini. Nah, di sini untuk leadnya gue gabungin sama di channelnya sama bareng sama chords. Nah, ini channel leadnya gue gabungin sama chords, jadi gue samain. Nah, ini. Nanti gue juga tumpuk jadi 3. Kita denger dulu ya dari yang ini. Yang pertama, ini kedua, nah ini ketiga. Kalau digabungin semua jadi kayak gini. Jadi ada low-nya, ada mid, sama ada high-nya. Oke, yang pertama paling penting adalah EQ. Kita play di sini dulu ya. Coba kita ini dulu. Kita play. Nah, di sini. Nah, di EQ ini paling penting. Kenapa? Karena ini nih area paling bawah itu harus dihilangin. Ini gue ngomong pakai bahasa yang mudah dimengerti aja, karena gue sendiri nggak sekolah musik, gue belajar bikin musik itu otodidak. Oke, jadi ini gue pakai bahasa yang mudah dimengerti, yang semua orang bisa ngerti lah, tidak terlalu teknikal. Oke, di sini kita harus hapus ini ya. Ini. Hapus frekuensi sekitar segini. Kenapa? Karena di bagian sini
Itu kalau disetel tuh sebenarnya nggak 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 bakal kedengeran juga gitu. Nggak guna. Yang ada malah bikin musiknya jadi madi gitu. Oke. Ini harus hilang ya musiknya. Terus sama untuk memberi ruang untuk bassnya nanti, bass sama kicknya. Oke. Terus next, gue kasih sedikit saturasi. Ini gue pakai plugin dari Vox Sample. Ini plugin gratis ya, by the way, not sponsored. Fat Cat Saturation. Ini tanpa. Nah, yang ini dengan. Kedengeran ya bedanya. Dan sini gue cuma tambahin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, biar gak terlalu harsh. Next, gue tambahin sedikit high end. Gue pakai preset dari sininya aja langsung, gak gue otak-atik lagi. Ini plugin dari Ozone 11 Exciter. Oke. Nah, ini kalian dengerin before and after. Ini before. Ini afternya. Mungkin nggak terlalu kedengeran, tapi ada sedikit high end yang ke push. Yang paling penting itu adalah reverb. Di sini gue tambahin reverb. Gue pakai Nectar 4. Ini plugin yang gue pakai. Kita dengerin. Nah, kalau kalian dengerin di bagian sini, ini apa? Ini itu automation dari reverb ini. Buat apa? Nah, buat ini kalian dengar ya. Jadi kayak ada heningnya sedikit, itu buat menambah punch ketika the next drop muncul gitu. Biar lebih powerful aja gitu. Ini juga gue pakein automation. Ini automation dari EQ tadi, low pass filter namanya. Biar nah, itu biasanya kita pakai untuk build up. Kita pakai EQ to introduce the leads and the chords gitu biasanya. Ini ada automation satu lagi, ini kickstart. Nah, kickstart ini dia. Aku pakai untuk di bagian dropnya aja. Jadi untuk build up nggak ada. Kickstart ini buat apa? Jadi itu untuk menducking, how do you say? Jadi kickstart itu gunanya untuk ngeducking suara biar nggak nabrak sama kicknya. Jadi kita kasih ruang untuk kick. Dan ini ngasih efek yang cukup menarik, efek bouncy ke nadanya gitu. Kita dengerin. Nah, kalian dengerin. Nah, ini turun kan? Jadi ini turunin volume biar kicknya bisa masuk. Jadi biar nggak nabrak sama kick. Ini tanpa. Ini gue nyalain. Ada bounciness-nya kan. Oke, habis ke lead biasanya gua ke bass-nya. Di sini gua pakai 3 layer. Sebenarnya nggak perlu 3 layer juga sih, cuman gua ngerasa kurang aja. Biasanya orang pakai 1-2 layer cukup sih. Cuman itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Ini layer pertama. Layer yang kedua. Ini layer yang ketiga. Altogether jadi begini.
Jadi masing-masing ini, nah ini bagian high-nya, high bass-nya, sama ini bagian low. Biasanya low itu kita pakaiin sub bass, tapi di sini gue nggak pakai sub bass karena menurut gue ini udah cukup sebenarnya. Karena di bass yang ini, kalau kalian dengerin, ini ada grittiness-nya atau kayak crunchiness, dan menurut gue bass sub bass-nya sudah cukup karena genre musik ini kan progressive house, jadi gue gak mau yang terlalu mengganggu aja bass-nya gitu, gak mau terlalu deep, jadi mau yang soft aja. Next, biasanya habis dari bass gue ke drums. Nah ini drum untuk dropnya. Ada kick, snaps, and claps. Terus di second part of the drop, gue tambahin hi-hats. Terus endingnya nah di sini gue pakai 2 layer snap. Ini yang pertama, yang kedua. Sebenarnya gue layer begini untuk menambah dynamic aja biar lebih luas aja. Jadi nggak flat, nggak terlalu kecil aja gitu, biar ya ada warnanya sedikit. Nah untuk efek di sini, ini gue cut bagian low-nya karena itu nggak perlu, nggak akan kedengeran juga. Terus di sini gue pakai Ozone 11 Dynamics, gue pakai preset wider and brighter ya biar snaps-nya atau claps-nya itu jauh lebih besar gitu, kayak wide, biar terpisah juga dari instrumen-instrumen yang lain atau suara-suara yang lain. Terus sini gue juga tambahin reverb, tujuannya biar lebih luas aja, biar ada sedikit airy angin apa ya, nah pokoknya itu gue tambahin reverb buat nambahin ruang aja biar lebih luas. Jadi gini, ada clap lagi, tapi gunanya clap ini sebenarnya untuk ngeramein dropnya aja gini. Nah dan ini kalau kalian perhatiin, ini kalau kalian pakai headphone ini panning, agak panning ya, agak delay. Di sini gue delay ya, di sini stereo delay, jadi dia kita bisa dengar dengan jelas walaupun musiknya rame gitu. Kita coba ya. Nah itu kalau ada clapnya. Kalau tanpa clap jadi kayaknya sepi banget gitu. Kedengeran ya. Nah di sini ada hi-hats. Gunanya hi-hats ya biar kita nggak bosen aja gitu, biar drop part 2 ini juga nggak sepi gitu. Nah di sini sama ini 2 aja, ini tanpa efek apa-apa. Ini gua potong bagian sini karena ini kan sunyi kan, gue pengen menciptakan punch sebelum part 2 dropnya gitu. Okay, next we go to build ups and effects. Di sini build up-nya gua pakai clap yang sama yang di drop ini, terus sama shakersnya juga. Oke, untuk build up ada riser, loops, long sweep, ada sweep down, sudah claps yang gua tadi pakai di drop sama shakernya juga. Terus sisanya sama di drop, kita juga perlu down lifters atau sweep, sekalian sebutnya apapun itu terserah, ya, intinya sama. Ini contohnya. Terus di bagian sebelum drop gua ada tambahin sedikit sweep sama drum fills. Itulah gunanya build up, untuk menambah tensi. Next, vocal di sini kalian bisa cari sendiri ya, banyak di internet. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise you, Lord.
Oke, dan untuk bagian vokal ya, gue bagi 2 channel. Kenapa? Ya, kadang ada beberapa plugin yang emang perlu kita pisah biar ketika kita mau utak-atik lagi itu gampang ya, jadi nggak mengganggu yang lain. Nah di sini gue pakai Clarity VX Pro Stereo dari Waves Ultimate. Kenapa gue pakai ini? Karena audio yang gue dapet itu kurang bersih ya. Coba kita dengerin dulu. As long as I'm breathing, I've got a reason to play. Nah ini kalau gue nggak pakai. Nah kalau gue pakai, ini kalian dengerin baik-baik. As long as I'm breathing, gue naikin pelan-pelan. Mungkin nggak terlalu kedengaran ya, karena ini vokalnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak noise. Ini kan lebih ke instrumen. Oke, next gue pakai gitar de-esser. Sebenarnya itu de-esser itu kayak misalnya kita nyanyi ada huruf S, nah itu biar nggak mengganggu. Itu untuk meminimalisir suara S biar nggak sakit di kuping gitu. Jadi gue pakai ini, gue pakai plugin di bawaan. Di bass channel vokalnya ada banyak nih. Pertama ada SW. SW tuh biar untuk memperluas aja sih, slow spread, untuk memperluas vokalnya biar enak aja ketika di dropnya itu nggak nabrak sama instrumen lain. Next gue pakai reverb juga. Ini gue automation ya. Ini di sini reverb, S-doubler, gue automation, sama fruity delay gue juga automation. Kita bisa lihat di sini. Nah ini dua. Kalian lihat. Sini. Nah itu gunanya delay. Dan harus di automate. Kenapa ya? Biar nggak, kalau di sini delay semua, jadi kayak gini. Ya kan mengganggu gitu, nggak enak. Dan di sini gua pakai equalizer dari Nektar. Di sini gua pakai preset dari mereka, Bright Vocal. Itu sama, kita ngilangin low-nya, low frekuensinya karena ini gak guna, yang ada mengganggu. Terus ini ada sedikit boost, we boost the high frequency itu a little bit biar lebih crispy or bright, you can say that. Semoga kalian ngerti apa yang gue ngomongnya, maafkan saya kalau anda bingung. Nah terus ini gue pakai Ozone 11 Dynamics. Ini gue pakai preset bright, vocal brightness untuk nambah sedikit brightness lagi. Kita dengerin ya tanpa dua plugin ini. Ini gue nyalain. Jadi dia nggak cuman nambah brightness-nya, nambah high ends-nya, naikin volume juga. Makanya di sini kita harus atur juga volume-nya, kita kecilin. Sama untuk semua instrumen kita atur volume-nya. Terus di sini ada kompresor. Kita pakai dari Nektar juga. Kita pakai preset gentle compression biar suara yang kecil dan besar itu sama. Jadi nggak ada yang terlalu besar, nggak ada yang terlalu kecil. Jadi semua pas, rata. Ini dimension. Oke, kita dengerin tanpa plugin ini. Kita matiin. Ini nyala. Nah, gunanya plugin ini, Subtle Chorus, itu untuk menambah sedikit harmonik saja sih sebenarnya. Bukan harmonik vokal, tapi harmonik secara digital gitu. Itu bahasa gua, jadi tolong. Jadi mohon maaf atas bahasa gua kalau bahasa gua kurang bisa dipahami. Jadi vokalnya nggak cuma satu. Sebenarnya
Ini akan lebih kedengeran ketika kita ada dry vocal, karena ini vokalnya extract dari music yang udah jadi mungkin gak gitu kedengeran. Tapi kalian mungkin bisa bedain. Coba ya sekali lagi. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Gue nyalain sekarang. Oke. Reverb gue automation, reverb gue automation, sama delay juga gue automation. So basically I think that's it for this video. Ya mungkin gue jelasinnya gak secara detail karena gue sendiri bukan anak musik, nggak sekolah musik, gue otodidak. Jadi apa ya bahasa yang gue pakai di sini bahasa yang gue bikin sendiri dari YouTube orang lain. So this is the final product yang kita pakai di konten kita. Gue akan play sekali lagi untuk kalian dengerin. So thank you so much for watching my video and don't forget to like, share, and subscribe. That's it. So take a listen, guys. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise you, Lord, my soul. Alright guys, thank you so much for watching. I appreciate your time. Please do like the video and share if you like it and subscribe. Alright, I'll see you in the next content video. So stay tuned. Bye.